Halo, apa kabar buat teman-teman semua? Jadi harapan dari saya semoga sehat selalu ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, pada saat ini ataupun pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana peran generasi muda ketika berada di zaman sekarang teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Jadi langsung saja teman-teman. Generasi muda itu teman-teman, kalau menurut hasil pemikiran saya ataupun pernyataan dari saya sendiri, itu merupakan sebuah ujung tombak sebuah bangsa ya, yang menentukan bagaimana estafet kepemimpinan selanjutnya, yang menentukan juga arah sebuah bangsa dan menentukan maju atau tidaknya suatu bangsa teman-teman. Dan terlepas dari itu juga betapa pentingnya generasi muda bagi suatu bangsa ataupun negeri. Dan jika generasi mudanya baik, maka sebuah bangsa ataupun negeri tersebut ataupun instansi akan baik juga. Dan namun jika sebaliknya, jika generasi mudanya buruk, maka buruklah sebuah bangsa itu teman-teman. Nah, masa muda adalah masa yang sangat produktif, yang dimana semangat muda yang menggelora ataupun kita, yang dimana kondisi fisik yang kuat sebagai tonggak dari sebuah bangsa ataupun negeri teman-teman ya. Dan selain itu juga masa muda manusia itu biasa melakukan hal-hal yang bersifat produktif dengan kreativitas yang tinggi. Dan pada masa muda juga banyak sekali penemuan-penemuan baru yang dihasilkan. Namun ketika kita melihat dari sebuah perkembangan pada masa zaman ini, adalah yang dimana perkembangan zaman yang semakin modern ini itu memaksa generasi muda bangsa ini seolah terkikis moral dan akhlaknya. Nah, yang seharusnya zaman semakin modern itu moral dan akhlak generasi dari anak muda bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Apalagi sebentar lagi bangsa ini akan mendapat hadiah besar, yaitu generasi muda yang sangat banyak teman-teman ya. Dan generasi yang produktif itu yang sangat banyak. Mulai sekarangnya seharusnya dipersiapkan dengan matang, generasi mudanya didik dengan benar agar tetap mempertahankan identitas bangsa ini ataupun negeri ini, dan berbudi luhur yang mempunyai akhlak dan moral yang baik teman-teman. Nah, ketika kita kembali pernyataan dari presiden yang pertama di Indonesia adalah Bapak Insinyur Soekarno, bahwasanya beri aku 1000 orang tua maka aku akan cabut Semeru, dan beri aku 10 orang pemuda maka aku akan goncangkan dunia. Nah, mengutip dari pernyataan ataupun kata-kata mutiara ini teman-teman, yang dimana yang diberikan oleh ataupun yang dikeluarkan oleh Bapak sang proklamator bangsa ini, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, bahwa generasi muda sangatlah penting bagi bangsa ini, yang dimana salah satu contohnya yaitu Presiden ketiga NKRI yaitu Bapak B.J. Habibie. Dan kenapa saya kaitkan dengan Bapak Habibie? Karena kenapa? Beliau adalah salah seorang yang jenius di bidang penerbangan dahulu, dan beliau adalah seorang pemuda yang hebat, bahkan dunia mengakui beliau. Dan sekarang ini perjuangan generasi sebelumnya itu akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Namun sekarang ini generasi muda bangsa ini seolah lupa akan jati diri mereka dan tugas sebagai anak muda ataupun generasi muda. Dan pada sekarang ini banyak sekali generasi muda yang akhlak dan moralnya mulai terkikis teman-teman. Dan para orang tua juga teman-teman seharusnya menjadi pembimbing ataupun pengawas dan penuntun anak, seakan disibukkan oleh sebuah pekerjaan sehingga tak hayal mereka melupakan anak mereka yang menjadi penerusnya. Dan orang tua juga teman-teman, lingkungan sekitar yang menjadi faktor penentu baik buruknya generasi muda bangsa ini ke depannya. Dan ada beberapa faktor yang mengakibatkan merosotnya moral dan akhlak generasi muda bangsa ini teman-teman, kalau menurut pemikiran saya, yaitu yang pertama sekali ini yang paling penting teman-teman ya, lingkungan keluarga itu adalah benteng pertama dan paling utama bagi seorang anak agar terhindar dari hal-hal yang negatif dari perkembangan zaman dan pada zaman ini juga. Dan namun ketika orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga lupa akan kewajiban seorang anak ataupun orang tua untuk anaknya, maka sang anak akan kesepian. Oleh karena itu sang anak juga akan mencari hal-hal sebagai pengganti orang tuanya teman-teman. Dan namun itu dibuatkan bahwa lingkungan keluarga sebaik mungkin dan senyaman mungkin sehingga anak akan betah berada bersama orang tua dan tidak akan melakukan hal-hal negatif teman-teman. Nah, ketika kita berbicara lagi tentang lingkungan keluarga, yaitu di balik lingkungan keluarga juga ada pengaruh ya, dan yang dari mana juga
ketika kita keluar bahwa lingkungan masyarakat juga ada berpengaruh bagi kita anak muda ataupun menentukan gimana generasi anak muda untuk kedepannya. Nah, jika lingkungan masyarakat baik, maka generasi mudanya juga akan baik begitu pula. Dan jika lingkungan masyarakat buruk, maka generasi mudanya juga akan buruk. Nah, hal ini teman-teman terjadi karena pada saat anak keluar dari rumah itu, misalkan contohnya itu dengan siapa dan dia berteman dan seperti apa temannya. Dan kalau temannya baik, maka dia juga akan baik. Namun jika tidak, maka perlakuannya juga seperti itu teman-teman. Artinya begini teman-teman ya, teman-temannya buruk maka dia lambat laun akan ikut teman-temannya tersebut. Nah, sebagai orang tua itu harus berperan untuk mengawasi pergaulan anak-anak dan memantau siapa teman-teman sang anak, apakah baik atau buruk. Kalau teman-temannya buruk, sebagai orang tua terus menasihati anak agar berteman dengan teman yang baik dan tidak berpengaruh oleh teman yang buruk. Nah, terkelepas dari itu juga teman-temannya ataupun saudara sekalian, ada pun pengaruh yang sangat-sangat berbahaya sekali, yaitu dengan adanya tontonan ataupun siaran di televisi ataupun mendengarkan musik. Artinya begini teman-teman, tontonan dan musik itu adalah suatu penyebab dari buruknya dan menurunnya moral generasi muda bangsa ini. Mengapa begitu? Karena zaman sekarang itu modern ya. Anak-anak dengan leluasa mengakses internet yang tanpa batas dan tidak mengenal usia. Bahkan juga teman-teman, terkadang juga anak-anak ya, kebanyakan sekarang itu menonton konten-konten yang belum saatnya dia tonton tanpa adanya filter dan pengawasan dari orang yang lebih dewasa. Dan jangan sia-siakan mendidik seorang anak, karena kenapa? Dia akan menjadi penerus yang lebih baik demi Anda, negara, bangsa, dan maju terus sebagai anak muda untuk Indonesia.